FM Merkuri, sahabat, dan selamat sore. Di sore hari ini, sahabat, di hari Rabu 7 Februari 2024 dari pukul 4 hingga 5 sore ada perbincangan saya spesial ya di talk show Suara Dewan. Edisi Rabu kali ini ada Mbak Agatha Ratnasari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, yang akan ngobrol bersama dengan saya, dan juga ada binaan ya, anggota ya Bu Agatha, atau apa ini? Nanti Bu Agatha yang memperkenalkan ya. Kita akan membahas perlunya pendampingan untuk kemasan dan pemasaran produk UMKM. Sebelumnya apa kabar Bu Agatha? Sibuk ya Bu? Kabarnya puji Tuhan baik, sehat. Gitu. Harus sehat ya Bu, ya, di harus tengah sehat. perjuangan ya. Betul, perjuangan menjelang detik-detik. Tinggal tunggu hari loh Bu, hitungan hari saja loh ini. Iya benar, tinggal menghitung hari ya kata Krisdayanti. Ya, tinggal menghitung hari, kemudian tinggal 2 hari lagi kampanye akbar gitu ya. Betul. Di tengah-tengah kesibukan bila kita culik untuk ngobrol terkait dengan UMKM. Setelah tadi rumah UMKM, talkshow-nya kita masih berhubungan dengan UMKM juga, karena ini kan sesuatu hal yang sangat penting ya sahabat, pendampingan UMKM. Pelatihan sudah dilakukan gitu ya. Itu kan terus apalagi nextnya. Nah Bu Agatha, sebelahnya ini ada 2 orang, ini siapa Bu? Anggota apakah gitu? Bukan ya? Enggak sih, mereka bukan anggota, tapi mereka ini adalah pelaku UMKM yang ada di Surabaya. Ya temen juga sih sebenarnya, kenalan gitu. Dan mereka berdua ini sebenarnya memang sudah punya usaha kayak ini, namanya Bu Wiwi ya. Bu Wiwi. Punya usaha, dia terkenal sebenarnya dengan apa, bakcang ya. Nama Bakcang Penele. Bakcang Penele itu, Bakcang nah, Penele. dia yang bikin gitu. Tapi kemudian beliau juga mengembangkan Usaha produk lainnya, yang lain catering, gitu ya. makanan seperti lontong londo, nasi campur, nasi kuning, Cap gomeh cap gitu gomeh, ya. gitu. ya. Itu kan akan Macam-macam. jadi 15 hari lagi ya. Setelah lebih, Imlek ya Bu ya. setelah Imlek, Iya, 15 hari setelah. 25. Namanya cap Cap gomeh. iya. Nah, itu. Nah, terus kemudian satunya ini, dia ini memang punya usaha. Benernya dia juga kerja tapi juga punya usaha sampingan UMKM juga, bikin apa, otak-otak dendeng. Padang otak-otak Oh, sama padang otak-otak. presto. Gitu. Nah, kalau Sama aneka sambal. mereka berdua ini kemarin juga salah satu peserta di pelatihan UMKM yang diadakan oleh saya dengan sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Oke, Bu, tadi kan ini sudah ada pelaku UMKM, kemudian ada pelatihan yang diberikan gitu ya. Kalau kita melihat pendampingan itu seberapa penting? Karena kan UMKM kadang itu ya sudahlah, kalau sudah ikut pelatihan ya wes gitu ya. Padahal kan pendampingan ini kan harus terus ya Bu ya. Betul. Tujuan dari pendampingan itu sendiri kalau menurut Ibu Agatha seperti apa? Jadi kalau menurut saya sih di UMKM itu kan kompleks ya. Dari apalagi kalau yang masih di level mikro itu ya. Yeah. Jadi karena mereka kan butuh dikembangin. Jadi banyak hal yang harus didampingi. Misalnya pengetahuan terkait bahwa UMKM itu harus punya NIB, harus punya NPWP gitu ya. Terus kemudian ngurus merek. Nah, itu yang sangat jarang UMKM yang Aware saya, terkait itu ya Bu? ini kan jadi makin sering turun ya. Di Ya. bawah itu enggak ini gitu, enggak aware. Apalagi kemudian mereka juga mesti kan tanyanya, Bu modal gitu ya, Bu pelatihan gitu. Ya. Bu jualin dong pasarnya gitu. Nah mereka nggak sadar bahwa mereka juga punya kemampuan untuk mengembangkan pasar itu, misalnya dengan misalnya selain rasa tentunya ya, penampilan yang menarik atau lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang pendampingan itu diperlukan untuk paling tidak stepnya itu naik satu tingkat lagi, satu tingkat lagi, dari yang mikro nanti bisa sedikit naik gitu. Betul. Itulah tujuan pendampingan dan selanjutnya dilakukan oleh Ibu Agatha. Dan saat ini Bu, kalau tadi Bu Agatha mengatakan bahwa yang di bawah ini ternyata masih banyak yang belum aware terkait dengan brand misalnya seperti itu. Apalagi sih Bu yang dibutuhkan bagi para pelaku UMKM yang terutama di bawah ini? Selain kan kadang modal, dikit-dikit pasti keluhnya. Betul, Ya Bu ya. betul. Bu modalku kurang. Bu Kak payu iki. Nah itu padahal kalau yang di bawah ini selain 2 hal itu apa sih Bu yang masih banyak dikeluhkan gitu ya? Jadi kalau menurut saya sih selain biasanya minta modal gitu ya, yang pasti. Terus kebanyakan mereka tuh nggak paham bahwa sebenarnya modal itu sebenarnya bukan untuk memulai usahanya, tapi sebenarnya usahanya sudah harus berjalan dulu, ya kan? Apalagi kalau misalnya akses modalnya tuh kemudian akses modal ke
provinsi gitu Iya. ya kan. Bank di provinsi juga punya batasan kan. Kredit macetnya tuh maksimalnya harus berapa dan Iya. berapa. Nah, itu. Sedangkan kalau misalnya UMKM masih baru berjalan kan masih nggak tahu kita. Dia bisa balikin modal apa enggak, terus ya seperti tadi kan laku apa enggak. Nah, Iya. seringkali itu pemahaman itu yang nggak paham. Terus apalagi misalnya bahwa sebenarnya mereka juga bisa terkait kemasan, mereka juga nggak tahu. Jadi kemasan yang bisa cocok untuk makanan dia, Iya, iya. yang kemudian food grade atau misalnya bisa membuat makanannya menjadi lebih awet, Iya. sehingga nggak gampang bau dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Misalnya kayak jamu gitu ya, waktu dituangin ke botol itu, terus loh botolnya penyet. Iya, betul, karena kepanasan ternyata. Kepanasan gitu ya kan. Terus gimana caranya supaya nggak bisa penyet kayak gitu-gitu tuh. Karena saya sendiri juga ngelakuin waktu kemarin Covid kan, PDI Perjuangan bagi-bagi sinom tuh. Iya. Nah, making sendiri kan loh penyet. Ternyata ada suhu yang terbaik saat Nah, memasukkan betul, gitu kan betul. ada Nah, caranya itu kan gitu ya. mempengaruhi tampilan. Otomatis juga akan mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam mau mengkonsumsi produk kita. Karena kan bagaimanapun juga namanya kalau kita ini produk misalnya food and beverage itu kan tergantung dari bau ya, kemudian tampilan ya, kan, menarik apa enggak untuk membangkitkan appetite kan paling enggak gitu. Bu, sebelum kita ke kemasan gitu ya, karena kan kemasan ini salah satunya juga bisa membuat branding ya dari sebuah produk itu sendiri. Jadi masyarakat tahu dengan melihat kemasan itu sih, oh komposisinya seperti ini, oh ini best use-nya segini. Itu salah satu manfaat dari kemasan. Kita tanya dulu pertanyaan yang sama dari kedua tamu yang lain ini ya, sahabat para pelaku UMKM ini. Bu, apa sih yang paling dibutuhkan oleh para pelaku UMKM ini, langsung dari pelaku UMKM-nya gitu ya. Apa kalau Bu Wiwi? Biasanya sih kita Yang masih merasa saya ini tuh butuh ini loh, ya, apa sih Bu? biasanya kita kan butuh kemasan yang praktis, Mhm. tapi juga efektif harganya kan. Oh, oke. Nah, kadang-kadang kan kemasan ada Praktis ekonomis gitu ya Bu ya. ekonomis kan. Tapi kan kebanyakan sekarang kemasan ini harganya agak meninggi, jadi kan kita Iya, ada harga ada rupa gitu ya ada- Bu. benar, ada harga ada rupa. Jadi kan kita bingungnya di sana kan. Kadang-kadang orang pembeli pun kepinginnya konsumen harga murah, terjangkau, kemasan baik, bagus. Iya. Tapi kan kemasan yang kita cari itu yang benar-benar ekonomis kan jarang ada. Iya, betul, betul. Ini kan juga harga menentukan kualitas dari packaging ini ya Bu ya. Kalau Ibu Ya. Bu saya- Emi namanya. Bu Emi. Bu Emi. Emi. Emi, Iya. oke Bu Emi. Ya. Saya juga untuk butuh masukan-masukan, butuh untuk aspirasi buat apa ini? Buat packingan, buat Inspirasi, Bu. Kalau aspirasi kita ngasihnya ke Bu Agatha. Iya, inspirasi. Jadi Inspirasi, kita baik. butuh masukan itu untuk jual marketnya biar Lebih menarik, Ya, lebih lebih cantik menarik. gitu ya. Iya, Oke, itu packagingnya aja. seperti apa? Nah, ini kan permasalahan yang benar-benar ada di UMKM ya Bu. Kan ini butuh penggunaan teknologi kalau kita bicara tentang kemasan. Menurut Bu Agatha, apakah dunia pendidikan kita itu tidak bisa atau tidak bisa kasih solusi nggak sih Bu? Kan dunia pendidikan kita juga ada loh produk apa gitu kan, fakultas-fakultas yang juga itu bisa digandeng nggak sih Bu untuk bisa memberikan packaging yang itu tadi kemasannya praktis, ekonomis dan terjangkau bagi para pelaku usaha, menarik, itu kan juga bisa meningkatkan Menurut saya nilai. sih bisa sih ya, karena kan misalnya contoh kayak di beberapa kampus teknik kayak ITS misalnya Ya. itu kan ada misalnya desain produk. Nah itu kan salah satunya mereka kan juga belajar terkait dengan kemasan. Nah cuman memang untuk bisa sampai ke kemasan yang menarik, misalnya jadi ada gambarnya dan lain sebagainya, apa tuh pouch Ya, ya pouch. model kayak gitu, atau mungkin misalnya ada kardus atau apa gitu ya yang di vakum atau bagaimana, Ya, itu ya. kan juga butuh modal yang lumayan besar. Nah di Jawa Timur ini masih belum ada yang namanya sharing factory Oh. gitu untuk masuk ke dalam kemasan. Jadi contoh misalnya gini, kemarin waktu saya bikin pelatihan itu sempat ketemu sama teman-teman dari dinas juga kayaknya, tapi yang memang fokus untuk ngurusin UMKM ya, Iya, dan iya. dia tuh ngasih waktu itu terkait dengan kemasan tapi agak lebih dalam lagi gitu ya. Jadi
mereka cerita contoh misalnya kayak yang di Wijilan gudeg. Mhm, Nah, kita iya. kan biasanya kalau bawa gudeg itu kan cuman di apa besek atau Iya. di apa gitu ya. Itu kan cuman tahan 5 jam. Nah, sekarang ini kan kita sudah ada yang namanya gudeg kaleng ya, Bu? kaleng, terus ada yang di vakum, ada yang di apa. Nah, iya. itu rupanya mereka bisa sampai ke sana itu karena ada yang namanya sharing factory Oh, gitu. di Jawa Timur belum ada, Bu? Belum. Kenapa belum Doain ada, Bu? dong. Habis ini gua yang bikin. Kalau kita gitu. media kenapa kok belum ada gitu kan? Ya, nggak tahu. Oh, gitu. Dia mungkin karena memang Itu sih kalau melihat kalaupun nanti ada itu di bawah naungan siapa, Bu? kalau yang jadi gini, itu bukan harus di bawah naungan Pemprov juga ya. Bisa saja swasta gitu. Cuman Oke. untuk menuju ke sananya gitu untuk bikin sharing factory itu misalnya harus ada pendampingan dari dinas. Oh, iya. Jadi waktu itu tuh pendampingan dari dinas dan kementerian. Jadi di kementerian tuh ada program terkait itu. Jadi di setiap provinsi itu beda-beda gitu. Ada yang misalnya terkait kemarin itu packing untuk jamu supaya bisa diekspor Iya, gitu. betul. Karena ekspor juga ada standarnya minimal plastiknya tuh berapa persen dulu gitu. Betul. Itu kan ya, Bu. Itu tuh yang harus termasuk. dipikirkan juga kan. Betul. Karena kalau produk kita mau keluar itu juga lingkungannya juga mempengaruhi gitu ya Betul. Jadi dampaknya. ada banyak syarat yang terkait Iya, dengan betul. kemasan. Nah, sebenarnya bisa nggak gandeng kampus? Sebenarnya menurut saya bisa, karena kan di kampus juga ada yang namanya program apa tuh? Yang untuk masyarakat, pengabdian pada Iya, masyarakat. pengabdian masyarakat. Nah, itu kan bisa tuh misalnya kita gandeng mereka untuk kemudian. Tapi problemnya kan UMKM ini juga nggak ngerti gitu loh. Butuhku apa ya ngono. Ngerti nggak? masih tidak tahu tahu. tapi nggak ngerti mengungkapkannya gitu, sehingga kemudian itu butuh saya sebenarnya Iya betul. untuk Makanya, mengematchkannya ya, gitu. untuk karmu apa, Iya. butuhmu apa gitu ya. Kok aku golek-golek? Oh iya. Kok golek-golek sih, Bu? Golek-golek, emang ngono. Oh gitu iya. maksudnya. Tapi sebenarnya sudah ada ya, Bu ya. Tinggal menyambungkan saja untuk menggandengkan itu tadi. Tapi kan ini butuh aturan nggak sih, Bu, kalau terkait dengan, karena kan butuh joint factory. Karena kampus mungkin akan teknologinya ada, tapi untuk produksi yang massal kan nggak mungkin gitu. Sebenarnya nggak perlu. Jadi gini, kalau di UMKM itu menurut saya loh ya, hanya butuh untuk diciptakan ekosistemnya saja, yang misalnya pengurusan izinnya nggak ribet, Ya. terus dia jangan banyak-banyak izinnya juga. Iya. Kayak ini misalnya kemarin barusan ngurus halal gitu ya, ribet nggak? Enggak. Oh enggak, karena Karena dibantu, buatan. karena dibantuin. Iya. Nah, kayak Kata. gitu maksudnya. Jadi butuh kemudahan dalam orang bisa melakukan usahanya tanpa kemudian kalau negara terlalu mencampuri semua. Kalau bicara peraturan Ya, itu ya, berarti ya. kan akan ada pengaturan, akan ada biaya yang muncul karena diatur. Jadi memang harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Apakah memang benar dibutuhkan aturan baru atau cukup aturan yang ada, tinggal sudah ada. kemudian pelaksanaannya bagaimana untuk bisa mewujudkan itu gitu. Jadi mungkin lebih ke arah teknisnya. Iya, ini. betul. Apalagi untuk aturan-aturan baru UMKM juga bertambah lagi ya, Oktober diusahakan. Tanggal 17 Oh Oktober. iya, gitu ya, Bu. Bukan diusahakan loh, harus loh. Sudah harus ya. Sudah harus semua produk UMKM yang di pasar di Di toko-toko pinggir itu, jalan atau apa itu kan juga PR lagi gitu ya. Jujur ya, saya sebagai wakil rakyat ini ingin menyuarakan suara UMKM. Ya merakyat itu terutama pelaku UMKM itu kan bisa merasa, bisa mendengar, tapi kadang-kadang suaranya nggak terlalu kenceng. Iya, mau gini. Sebenarnya saya keberatan, tapi apalah daya gitu ya, Bu ya. Kadang makanya kan gitu. saya sih bukannya menentang pengurusan terkait halal ya, sertifikasi iya, halal betul. ya. Saya mendukung itu. Cuman maksud saya begini, harusnya kementerian itu ada pembicaraan lintas kementerian sehingga kemudian aturlah blueprint rencananya itu Iya. sampai ke ujung. Jangan kemudian ngurusin ujung kayak ini misalnya ada ayamnya kan? Nggak ada. Ya. Misalnya ada Iya, produk yang ayam, jambonnya. misalnya mie ayam gitu ya, ada ayamnya. Terus dia mau urus halal nih, ayamnya kan harus halal tuh. Iya, Nah, ayamnya ngambil di mana dulu gitu Nah, pasti kan. ngambil di mana dulu? Persyaratannya ada itunya, Bu. Sedangkan kemudian ya misalnya harus ngambil di supermarket yang sudah halal, atau misalnya harus ambil di rumah unggas, Iya. potong unggas yang halal misalnya. Loh
Lah yang jualan di pasar nasibnya gimana? Betul. Gimana caranya menjaga supaya ayam yang sudah dipotong halal itu tetap halal dan penjual ayam di pasar juga masih bisa dapat uang dari situ. Jangan kemudian kita mematikan rezeki. Contoh ya. Makanya maksud saya, oke, nggak apa-apa, tapi urus dulu ayamnya mesti halal nih. Terus misalnya apalagi yang harus harus pakai proses halal lagi. Nah, sehingga kemudian misalnya mie misalnya harus halal itu yang bagaimana. Nah, itu yang kemudian waktu saya mendampingi kawan UMKM untuk bisa ngurus halal, beberapa banyak yang mundur karena merasa, aduh Bu, terlalu sulit. Kalau misalnya ini saya teruskan, saya nggak bisa jualan karena Pak harga jualnya naik. lebih mahal. Iya, kan? berbeda ya Bu ya. lebih gitu. mahal ya. Iya. Bukan saya yang ngomong dia. Memang. Maksudnya pelaku UMKM sendiri gitu ya. UMKM ya gitu. Makanya itu yang sebenarnya mau saya kritik terhadap pemerintah supaya apa? Ya kalau misalnya mau bikin aturan, oke diterapkannya di Oktober, tapi harus ada langkahnya ini apa sampai kapan. betul. Jangan tiba-tiba di ujungnya Langsung. Oktober udah harus semua. Lah, terus mereka nggak bisa jualan dong. Habis gitu diisi sama siapa? Ya pasti pemodal. Iya. Yang punya modal besar kalah lagi gitu loh. Jadi menurut saya keberpihakannya masih kurang ini gitu. Bu Agatha siap memperjuangkan ya Bu? Oh, harus. Oh iya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sama, dan saya mengundang Anda untuk bisa bergabung ngobrol bareng ya. Curhat boleh dengan Ibu Agatha Ratnasari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Mumpung beliau ada di sini, boleh Anda curhat. Tapi curhatnya seputar apa keresahan Anda ya, jangan minta modal gitu ya. Oh Karena boleh. kita, Boleh, tapi ada syaratnya. oh ya, nanti hubungi terpisah. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Suara Dewan ya di Rabu 7 Februari 2024 ini bersama dengan Ibu Agatha Ratnasari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, dapilnya Surabaya ya Bu. Iya, betul. Dan makasih loh. kita membahas tema perlunya pendampingan untuk kemasan dan pemasaran produk UMKM gitu ya sahabat. Dan terkait dengan kemasan, ini kan salah satu tujuannya adalah untuk branding atau sarana distribusi, kemudian informasi produk. Dan kalau menurut Bu Agatha, idealnya sebuah kemasan itu seperti apa yang dibutuhkan oleh para UMKM untuk saat ini Bu? Nah, tadi kan sudah ada masukan dari Bu Wiwi ya. Apa yang ekonomis tapi praktis, menarik ya. Praktis, maksudnya praktis itu misalnya gini, nggak perlu pakai tali-tali gitu loh. Jadi itu kan urusannya sama waktu ya. Dan kalau misalnya apa namanya pakai tali-tali waktu, jadi lebih banyak waktu, itu urusannya tenaga dan duit juga jatuhnya ya, benar ya Bu ya. Nah jadi butuhnya yang praktis gitu, tapi kemudian tampilannya bisa menarik. Nah cuman harganya, maksudnya itu kan yang juga affordable untuk kemudian nggak perlu menaikkan harga jual semakin tinggi, karena kan harga jualnya tinggi juga susah laku. Iya betul. Apalagi ekonomi saingannya zaman banyak. sekarang kan, Wah betul, semua naik ya Bu. Nah sangat ya Bu. Kalau sebentar ya Bu, saya ke boleh lo silakan. Galilah. dengan kenaikan ini seperti apa imbasnya dengan pelaku UMKM ini? Karena kan semua serba naik ya Bu. Ya, semua kan serba naik kan. Caranya gimana ya? Harga kita naikkan belum tentu orang mau. Iya. Jadi caranya ya kita kurangi sedikit-sedikit lah porsinya. Nah, biasanya ayam 1/4, kita potong dikit gitu. Ya kan 1 ekor misalnya lah. 1 ekor jadi 15. Mau nggak mau harga mahal. Ya. Kita potong jadi 17, 18. Nah, seperti itulah. Telur yang 1 kilo biasanya 18, kita cari. Ya. Telur yang 1 kilo isinya 21, 22 gitu. Disesuaikan ya Bu, dulu Ya. ada gede gitu ya, milih yang kecil gitu. Saya milih sendiri ya. Gitu ya Bu. Iya, betul. Itu ya, jadi semuanya benar-benar ditekan. Tapi untuk istilahnya konsumen sendiri seperti apa? Iya. Apakah ada Kadang-kadang mohon maaf komplain ya gitu. Komplain, kok ikannya dikit? Iya, pasaran naik, harga naik, mau nggak? Oh gitu. Tapi rasa tetap kok ya gitu Rasa saja ya kok Bu. dalam hal bumbu kita masih tetap, hanya yang kita kurangin ya bahan dasarnya itu aja sih. Kenaikannya kerasa banget atau seperti apa Bu? Masih ya oke lah, tapi ya masih lumayan. agak-agak oke sih gitu. Tapi yang terasa ya sangat-sangat terasa itu cabai. Kan lombok besar tuh yang sangat-sangat terasa. 80. Mahal banget ya. Mahal 120, 100.
Belum Semalam turun aku sama sekali, Bu. 120 semalam. Nah, semalam 120. Kapannya turun 80. Ya. Habis itu naik 100. Habis 100 sekarang 120. Lombok kecil dari harga 80 turun ya 30. Dari 30 turun 20. Sekarang naik jadi 55. Orang kita kalau nggak pedes nggak sedep gitu ya. Gitu ya. Kalau Bu Emi kenaikannya berimbas atau seperti apa, Bu? Apa sama seperti dengan Bu Wiwi? Ya, kalau saya untuk kayak bumbu kayak apa tetap. Tapi kita Kan nggak mungkin bandeng rasanya terus dikecilin kan nggak ya, bisa ya, Bu? kita naikkan harganya. Oh, gitu. Kadang 5.000, 10.000. Tapi customer sih mau. Pokoknya asal jangan dikurangi rasa. Iya, itu aja. Memang terasa sih. Kalau saya terasanya di ikannya sama cabai. Nah, Tuh. cabai itu yang utama gitu ya. Iya, yang cabai merah karena saya kan pakai sambalnya sambal bajak. Hmm. Jadi harus banyak cabai merah. Terus ikannya biasanya itu aku beli sekilo itu 27, 25. Sekarang 35 itu di pasarnya loh, agen di Ya. panggung itu. Jadi itu pun juga sudah naik gitu ya. Iya, sudah naik. Terus di pasaran kayak di pasar-pasar itu kecil itu 45 sekilo. Makanya kalau malam-malam kalau saya ke mana kalau saya pesanan apa itu masaknya belinya di panggung itu. Sudah ada. Mau Sudah mancing ada. sendiri ya susah gitu ya, Bu ya. Nggak dapat. Lah iya. Harga tapi kok naik gitu Iya. kan. Repot. Tapi untuk konsumen bersyukurnya Iya. masih lancar ya. Masih lancar. Kalau Presto sih cuma tinggal apa ya, gampang, nggak ada bumbunya. Kalau bandeng ini ya. kan asli dari bumbu, nggak ada campuran kelapa. Jadi ya harus kayak kemiri kayak apa itu semua naik semua kan. Ini butuh ketelatenan kalau yang bandeng. Iya. Iya, Bu ya. Iya. Iya kan? Durinya dicabutin, dicabuti dulu, dibutuh dulu, Iya, betul. terus nanti dimasukin lagi. Masukin lagi. Aduh. Cuma ini nggak ada Makanya aku campuran. beli. Nggak iya, bikin betul ya. Bu, enak beli ya Bu. Makanya aku beli nggak bikin. Tapi kalau lama kelamaan juga terasa ya Bu. Iya. Nah ini. itu selingan ya bahwa pelaku UMKM ini ternyata di pasaran selain juga kemasan ataupun juga pemasaran, ini kan dengan kenaikan juga berimbas dengan pemasaran gitu ya Bu. Iya. Kita bicara pemasaran sekarang digital. Dibantu lah dengan pelatihan digital atau apapun. Tapi kan ini butuh strategi lain lagi ya. Kalau offline strateginya seperti ini. Kalau digital kan beda lagi ya. Kalau menurut Bu Agatha seperti apa? Dengan kondisi yang semuanya juga seperti sekarang ini. Tapi digital ini juga ada beberapa yang sudah bisa. Tapi juga strateginya tidak masuk. Itu kan PR lagi gitu loh Bu. Betul. Jadi gini, kebanyakan UMKM kita tuh memang keahliannya adalah memproduksi. Ya, Ya, betul. ya. Salut nih sama Bu Wiwi nih. Kadang-kadang apa kan dia punya Instagram. Ya. Nah, dia berusaha maunya bikin konten ya kan. Caranya masak kayak gitu-gitu. Ngerti gak sih? Iya. Dia kan udah tahu kalau dia ini udah tahu ya bahwa konten IG-nya dia yang terkait dengan jualannya dia ya harus tentang produknya gitu. Dia sudah tahu, jadi nggak ada ketemu Bu Wiwi jalan-jalan campur itu nggak ada. IG-nya jualan gitu Ya, ya. karena kan kalau kita Ya. lihat sama UMKM yang ada di masyarakat tuh ya masih banyak yang campur. Jadi ada foto di jalan-jalan gitu ya, Ya, nggak cuma betul. produk. Nah, Betul. kayak itu juga perlu didampingi. Terus kemudian misalnya bicara tentang digital marketing. Bicara tentang digital marketing ini UMKM yang ada ini kebanyakan kan memanfaatkannya baru di WA ya. Iya. Entah itu WA group gitu kan, open PO gitu ya. Terus misalnya di antar teman sendiri gitu, atau Bu Wiwi mungkin sudah mulai mau pengennya masuk di Instagram ya, di sama IG. nyebar brosur Bu. Oh, sama nyebar brosur. Jadi Terakhir ini offline-nya saya masih nyebar, ya. Iya, iya. nyebar brosur untuk cateringan harian anak-anak sekolah. Oh. Karena kan di rumah saya deket Sekolah anak-anak ya. sekolah kan, jadi mereka kadang-kadang request bisa nggak ya aku cateringan, tapi
dengan menu yang standar ya, harga 20, 15. Oke, jadi kita buat daftar menu, kita bagikan. Jadi itu istilahnya cabang bisnis lain ya, ide-ide bisnis lain selain yang sudah ada gitu ya Bu. Offline juga dijalankan dua-duanya. Tapi kalau kembali lagi bicara digital itu kan tidak semua tadi kan berhasil. Butuh strategi yang benar-benar bisa meraup banyak konsumen atau influencer juga mahal. Iya kan Bu. Tapi bikin kan konten sendiri nggak tahu bisa ngeditnya nggak? Nah, Jarang bisa ngedit sih Bu, belum belajar lagi. ya. Sudah Ini masa. belum ini Oh, belum. ya, Kalau belum. digital Aku belum di- ya? belum di marketis sama di sama di mana ini teman-teman. Oh. Jadi yang online itu teman-teman itu. Kalau pas ada ini online gitu sehari sampai 10 kilo. Oh. Iya. Jadi kan saya sekalian masih kerja statusnya. Oh, jadi ini sampingan gitu Iya. ya. Jadi PO gitu. Kerjaannya ya malam saya kerjain gitu. Jadi kalau bikin konten ya capek Bu. Ya gitu ya Bu. Bu belum Emi nutut, ya belum belum nutut tenaganya ya kerja ya. Tapi sudah masuk marketis itu di sudah. Facebook. Iya. Sudah masuk di Facebook di marketplace-nya Iya, Facebook gitu ya. Iya, ya dari situ. Itu sudah lumayan Bu. Ya lumayan. Apalagi kalau puasa itu. Bu, Wiwi tadi kan ada dapat pelatihan yang bersponsor gitu ya, berlangganan gitu ya. Itu apakah sudah diterapkan dan berdampakkah seperti apa? Saya pernah nyoba hanya berapa bulan ya, itu memang ada hasilnya sih. Nah, tapi setelah kita udah nggak ngikut lagi ya udah, seperti itu. Jadi kan memang harus dibutuhkan cost ya Bu, cost untuk Beriklan berjalan. nah gitu. Nah seperti apa kalau ini cost lagi loh, padahal kan uang muter gitu ya. Nah itu makanya kan saya bilang di UMKM ini terutama yang masih mikro, mereka pasti kan belum akan berhitung terkait tentang cost untuk apa namanya Promosi ya kan belum ada atau memang nggak kepikiran juga gitu. Yang penting laku dulu kan. Iya gitu. betul. Nah kemudian misalnya agak yang mikro yang mau menuju ke kecil misalnya ya mungkin mereka baru mulai untuk berpikir, tapi kan itu juga butuh ilmu dan keahlian ya kalau untuk kemudian bahwa dari sekian modal yang harus berapa persen yang untuk promosi, terus kemudian kalau misalnya sekian persen untuk promosi maka dia harus menjual dan harus untung berapa dari modalnya. Nah, itu kan ilmu itu mereka jarang tahu karena kebanyakan dari UMKM itu kalau dia kuliahnya ekonomi mungkin tahu ya. Iya. Tapi kan nggak semua mereka tuh lulus sarjana atau bahkan mungkin ngambil ekonomi, mungkin sarjana tapi bukan ekonomi ya nggak ngerti juga. Iya betul. Atau yang tidak bersenggungan dengan teknologi juga apalagi gitu ya, walaupun sarjana tapi kan banyak gitu yang bener. tidak paham terkait dengan hal tersebut. Oh gampang kok menurut Anda gitu ya. Bener menurut Anda. Menurut Anda. Tapi kan kita butuh belajar lagi. Nah kalau menurut Bu Wiwi pelatihan-pelatihan atau seperti pemasaran ya, digital marketing itu seberapa berdampak sih dengan usaha para UMKM atau memang dibutuhkan? Seperti apa Bu? Harusnya memang dibutuhkan sih, karena memang perlu ya, apalagi seperti kita yang nggak maksudnya tidak sampai mendalam sekolah untuk pemasaran, ya seperti Bu Agatha bilang ya sarjana. Jadi kan sangat-sangat butuh pendampingan. Memang waktu kita masih baru sekali ya Bu ya, belum yang tahap kedua, jadi ya masih bisa lah membantu lah. Oh, yang berikutnya berarti Bu harus diadakan. Nah itu cuman kan kalau kita mau ngeset untuk pelatihan juga kan butuh masukan gitu kan. Karena yang pelatihan yang saya buat itu beda kayak yang teman-teman Mercury bikin ini loh. Iya Kalau rumah UMKM kalian tuh kan beda. Iya kita Gitu. berkurikulum gitu Nah, ya. kalian kan punya kurikulumnya dan itu menurut saya patut untuk diacungi jempol dan harus disupport. Makanya saya support lah. Iya. Gitu. Iya, sama-sama support lah Bu. Ya, Ya, kita gitu support ya. Jadi kita juga sudah deklarasi komunitas rumah UMKM itu bisa dimanfaatkan tidak hanya yang belum mengikuti pelatihan, yang belum pun juga boleh bergabung, tapi alangkah lebih baiknya karena ini pelatihan berkesinambungan. Nah, itu akan banyak temannya juga, dengan begitu akan banyak sharing gitu. Jadi
Sabtu kemarin kita deklarasi Bu, sudah ada pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris. Nah, bagus lah. Itu akan berkesinambungan dan kita punya jadwal-jadwal untuk mengunjungi teman-teman yang sudah punya lapak, bisa sharing dan lain sebagainya. Mungkin itu akan bisa di-share untuk teman-teman pelaku UMKM yang lainnya gitu. Semakin banyak berkomunitas itu kan akan semakin meningkatkan gitu ya. Itu gunanya kita berkomunitas. Ini terkait juga kepercayaan konsumen Bu. Kadang pada sebuah brand ya, kepercayaan pada sebuah brand itu kan brand ataupun juga produk, apakah brand tersebut punya lapak atau gerai offline, itu kan menjadi kepercayaan tersendiri dari para konsumen seperti itu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Untuk saat ini pendampingan terkait hal tersebut seperti apa Bu? Jadi gini, kalau yang saya lihat nih ya, apakah kemudian itu menambah kepercayaan? Bisa iya bisa enggak, tergantung. Makanya tergantung dari pasarnya. Nah kadang-kadang UMKM kan enggak narget pasarnya siapa gitu kan. Nah, apakah memang itu berpengaruh kepada brand? Menurut kalau saya loh ya, secara pribadi itu menganggapnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya memang ada, itu lebih baik. Contohnya dia aja nggak ada lapak, toh dia nggak ada lapak. Kalau Ibu Wiwi memang ada tokonya, ada kedainya. Beliau ini punya kedai gitu. Jadi memang mungkin orang jadi bisa tahu ada kedainya, bisa kapanpun datang gitu kan. Nah mungkin ada pengaruhnya, tergantung dari itu tadi pasar yang dituju ya, sama gaya dia dalam ya UMKM-nya ini. Kalau kan kelihatan nih kalau Bu Wiwi memang serius nih ya kan, dia cari duit dari situ memang gitu kan. Nah kalau sampingan, kalau Bu sampingan, hobi dia. Hobi tapi kalau menghasilkan lebih boleh lah gitu ya Bu. Ya, tapi makanya balik lagi kepada kemudian bentuk UMKM itu dan juga pasar yang dituju. Apakah memang benar harus punya lapak atau nggak perlu gitu. Kalau saya secara pribadi itu bukan sebuah keharusan gitu, karena contoh mama saya nih ya, mama saya itu masak tapi nggak punya kedai dan dia anti kedai. Karena apa? Kalau kedai kan kadang ya kalau laku bener nggak? Karena harus ready ya. Karena harus ready. Makanya mama saya cuma mau terima pesanan catering gitu, titik gitu. Karena pasti kan pasti 100, laku. nah pasti lakunya gitu. Dan tergantung masing-masing orang apakah. Nah itu akhirnya dari mulut ke mulut gitu kan. Maksudnya kalau misalnya catering kita melayaninya bagus, tepat waktu, bersih, kemudian kalau misalnya ada orang pesen 100 terus kalau ada kelebihan dia udah ready dengan spare-nya misalnya kayak gitu, terus gak ada komplain dan lain sebagainya. Menurut saya sih itu juga bisa jadi salah satu faktor untuk kemudian menambah pelanggan daripada hanya sekedar misalnya ada lapaknya, karena kebanyakan pengennya ada lapak rombong lah ya, rombong. Nah, kayak kemarin tuh Pak Wali marah-marah, bantuan rombongnya dijual, ada aja juga ya orang-orang. Buat modal Bu. Bukan, balik lagi karena dia usaha terus dia berhenti gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama UMKM terutama yang baru ya, itu kalau memang mau usaha ya lakukanlah yang memang kita bisa, yang kalau kita senang lebih baik ya. Tapi kalau kita nggak senang tapi harus melakukan, ya harus disiplin gitu loh. Betul. Apalagi kalau sudah minta bantuan ke pemerintah itu yang dikasihkan uang rakyat gitu, rombongnya rakyat itu. Nah itu akan lebih konsisten loh sebenarnya. Harusnya harus bisa menjaga konsistensi. Tapi ya nggak usah jauh-jauh lah, kita cari aja misalnya di Tokopedia atau mana gitu. Sorry sebut merek. Misalnya pokoknya di platform e-commerce gitu ya. Cari aja, ada nggak orang jualan rombong bekasnya apa? Gue pasti ada. Ada, bekas kan? dikasih itu ada gitu. Banyak. Nah itu kayak gitu. Itu yang kemudian menghambat pemerintah dalam memajukan UMKM-nya. Berarti kan ini UMKM-nya sendiri juga belum paham betul apa kebutuhan dari jualannya gitu ya Bu. Produknya seperti itu kan berarti. Karena kadang-kadang mereka itu ini lagi booming nih gitu. Terus mau ikut-ikutan aja. Nggak apa-apa, ikut-ikutan itu bagus gitu, baik. Yang penting itu adalah kemudian gimana mengembangkan motivasi
kita yang tadinya cuma mau ikut-ikutan terus kemudian mau jadi serius gitu. Itu yang penting kan gitu loh. Nah, itu kan butuh disiplin. Ya, betul. Konsistensi, disiplin, dan tahu harus punya goals yang pengen itu kan, Ya. supaya tidak goyang, tidak kena angin kemana-mana, bisa lurus tegak gitu ya. Ini pertanyaan dari Bu Wina atau Mbak Wina, ini pertanyaan untuk Mbak Wiwi dan Bu Emi. Apakah di marketplace atau online setiap hari itu bisa mendapatkan orderan? Apa lapak offline-nya juga jalan? Nah, ini pertanyaan mungkin kan Bu Emi di online gitu ya. Seperti apa orderannya setiap kali PO, istilahnya besarkah atau luar biasa, cukup untuk menutup istilahnya kebutuhan gitu ya? Atau seperti apa? Sedangkan untuk tergantung sih, setiap hari pasti ada. Lagi digandeng sama orang-orang yang ambil itu. Tergantung kita. Mau dibuka apa, kalau pas saya luar kota ya enggak. oh. Iya. Tapi tiap hari setiap kali membuka marketplace itu, setiap Ada. toko buka gitu ya, itu pasti akan Pasti masuk. ada. Soalnya tak gandeng sama ini lemon. Oh. Iya. Jadi ya laku, lemonnya juga laku. Iya, dari situ terus sama dari teman-teman yang mau dijual lagi. Kan Jadi sekarang banyak ibu-ibu. reseller ya berarti Iya, ya? betul. Resellernya teman-teman sendiri kayak alumni gitu, terus sama customer dulu. Ya kan lumayan ya, bikin aja tuh tapi resultnya sudah banyak kan, ya saya silakan gitu ya Mbak. Rencana sih pinginnya mau buka lapak. Nah pasti Bu, ya kan, Iya. UMKM itu pasti pengen punya lapak gitu. Kenapa Bu? Ya nanti kalau sudah berhenti kerja pinginnya fokus. Gitu. Nungguin lapak gitu Iya. aja ya. Jangan nungguin lapak aja Bu, produksi di lapak gitu Bu sekarang gitu. Yang penting laku kalau aku mah. Kalau Bu Wiwi seperti apa? Bikin juga di marketplace atau Sementara offline? belum. Saya kebanyakan PO melalui WA, melalui FB, IG gitu aja sih. Setiap kali PO seperti apa Bu? Ya PO ya masih ada sih. Ada pertama kali ada orang pesan order kan. Udahlah daripada buat segini kalian buka PO. Jadi kita gabungin seperti itu. Sama juga gitu ya, sekalian lah, pegel sekalian ya. Bener itu. Bener. Iya kan Bu? Wah, nggak ya, salut ya untuk saya pribadi ya dengan para pelaku UMKM. Masak itu nggak mudah ya. Preparation itu yang paling lama loh Bu. Nah, Masaknya cepet, berapa menit, betul, ya. betul. Apalagi untuk mempackaging itu cepat. Yang lama itu adalah preparation. Ngupas bawang itu lama loh Bu. Kalau saya Ada sekarang enggak. praktis. Ada yang bawa kupasan kan? Iya, aku Luar ya itu. negeri. Ya, tapi kan Langsung. juga harga ya Bu. Iya, Harganya selisih enggak- dikit. Selisih dikit lah. Dikit aja. Beda 2.000 sama yang Enak dikupasin gitu ya. Iya. Tapi kan tetap motong itu ya kan, supaya rasanya juga tetap gitu ya. Itu kan juga PR preparation itu cukup lama gitu ya. So, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya Bu Agatha. Tetap stay tune sampai di perbincangan talk show Suara Dewan bersama dengan Bu Agatha Ratnasari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, di tema perlunya pendampingan untuk kemasan dan pemasaran produk UMKM ya. 96 FM Merguri, sahabat masih di perbincangan talk show Suara Dewan bersama dengan Bu Agatha Ratnasari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Sahabat, temanya adalah perlunya pendampingan untuk kemasan dan pemasaran produk UMKM, sahabat ya. Bu, kalau bicara, ini ada pertanyaan dari Bunia. Mbak Agatha, apa yang diperlukan untuk pengajuan halal? Karena saya hanya UMKM kecil, lapak di rumah saja. Seperti apa Bu? Halal. Halal Mungkin itu kemarin pakai KK, KTP sama ini NIB, surat izin berusaha. Itu diajukannya ke? Nanti ada yang datang, kita ajukan ke Diajukan Mbak Gata. aku. Ke Mbak Gata, nanti datang yang survei sendiri. Lo harus jadi lagi ya Bu, supaya bisa bantu Bunia ini ya. Makanya itu. Gitu. Makanya mari kita berjuang bersama. Kan aku selalu Iya, gitu iya, iya. makanya. Bukan Baik, pilih baik, saya baik. loh ya. Mari kita berjuang Iya, bersama. berjuang bersama gitu ya. Cuma Karena satu kan, yang harus aku ingatkan. Tadi kan cuma KTP, KK, NIB. Iya. Ya, maksudku jangan lupa urus merek dulu sebelum minta halal. Halal. Karena kemarin itu nemu nih 1-2 UMKM dia sudah urus halal, baru urus merek ya kan. Baru 3 hari dia urus merek. Nah, kalau nggak salah tuh namanya tuh terlalu umum, dapur apa gitu. iya, Saya nggak tahu ya, tapi kalau yang setahu saya kalau yang di Pemprov kemarin itu ada apa
untuk halal itu mereka di feeding dulu untuk pilih nama itu yang mungkin spesifik gitu. Makanya aku tadi bilang sama Wiwi juga, dia milihnya kedai mie bukan kedai Wiwi gitu. Wiwi kan namanya banyak. Iya, betul. Gitu. Nah, termasuk misalnya kelasnya apa segala macam kan UMKM kita nggak terlalu paham. Ya, yang paham memang apa namanya nih, konsultan ya kan, konsultan merek gitu. Cuman kalau UMKM disuruh ke konsultan merek ya harus kos lagi Iya, gitu. betul. Belum lagi nanti misalnya mau urus apa lagi mesti pakai konsultan lagi. Itu kan nggak akan mungkin dia bisa berkembang. Kalau yang sudah gede belum sih, sudah ngurus-ngurus perizinan aja ya gitu. Nah, termasuk merek itu kan urusan sama branding. Itu kan kebanyakan juga belum Itu berapa lama sih Bu? Kadang kan ada yang bilang ngurus brand itu lama karena harus dicek dulu di Haki gitu ya, apakah sudah ada brand tersebut gitu. 6 bulan atau 3 bulan Kalau gitu. ngurusnya cepet sih, ngurusnya cepet. Tapi ada masa tenggang waktu kan. Masa apa tuh? Masa tunggu untuk disomasi. Itu sampai setahun atau 1,5 tahun. Jadi kalau selama 1 tahun itu tidak ada perusahaan lain atau orang lain yang atau komplain. badan hukum lain yang menyomasi merek kita, maka kita bisa pakai merek itu untuk kemudian seterusnya. Karena gini, sayangkan kalau misalnya sudah urus halal, sudah urus PIRT, kan pasti brand itu yang dipakai ya. Terus belum didaftarkan ke Kemenkumham, terus belum mendapatkan perlindungan hak cipta juga ya. Haki. Nah, itu kan kemudian akhirnya harus tutup, padahal siapa tahu brandnya udah terkenal gitu, kayak yang temen kita ada artis beberapa itu kan, itu kasusnya. One Prestasi akhirnya. Ya jatuhnya kan akhirnya ke sana. Nah, dia mau rintis lagi kan juga butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Nah, makanya saya ingatkan ke semua teman-teman UMKM, kalau memang mau urus sertifikat halal tuh it's okay. Syaratnya sih mudah, tapi jangan lupa diurus dulu mereknya. Brandnya dulu gitu ya. Itu yang utama ya. Jadi difikirkan betul. Karena kan UMKM kita yang penting ono namai. Ya. Nggak mikir bahwa itu harus ini gitu, harus. Nah, karena apa? Kalau kita nggak ngurus merek ya, tidak ngurus mereknya ke pemerintah gitu kan, tidak terdaftar kan, merek itu ada yang langsung pakai ya kayak tadi loh, pokoknya ono jenenge itu berarti merek langsung dipakai. Nah, tapi ada merek yang emang didaftarkan kan, jadi dia punya kekuatan hukum. Nah, itu apa namanya, kayak ini dandanin istri orang. Jadi istilahnya misalnya ada istrinya orang, didandanin, dibedain, dikasih ini, ternyata suami aslinya terus ngeklaim itu punya gue tuh balikin gitu kan, repot. Nah, itu kayak gitu. Jadi jangan seperti itu karena nanti akan sangat rugi. Rugi besar karena kita sudah yang istilahnya kita yang ya kayak kita mendidik anak ya, kita sudah ini tapi kok diambil orang gitu ya. Oh, itu beda. Oh, beda. Dan dikawin ya kan. Ini ada pertanyaan Bu Agatha dari Bu Anita. Bu Agatha, bisa enggak kita diikutkan pelatihan-pelatihan, karena saya beberapa kali mencoba daftar ikut pelatihan kok ya susah Bu. Jadi memang pelatihan itu kuotanya terbatas, karena yang namanya pelatihan itu enggak mungkin bisa pesertanya sampai ratusan itu, karena tuh namanya bukan pelatihan, tuh namanya kampanye. Kampanye akbar nanti ya baru boleh ikut rame-rame. Pelatihan itu memang jumlahnya sedikit ya, antara 50 itu sudah maksimal 50, 60 itu sudah over ya sebenarnya. Kalau memang mau persen per persen tuh mendapatkan ilmu. Jadi sebenarnya di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi itu juga mereka ada pelatihan-pelatihan yang digelar di luar yang ada sinergitas dengan anggota dewan kayak saya misalnya. Kemarin saya gelar beberapa pelatihan, nah ini mereka juga sempat ikut gitu kan. Cuma memang nggak bisa diflorkan, kuotanya cuma 50 misalnya satu pelatihan diflorkan ya sudah diamuk wong sak Surabaya aku ya. Si daftar 200. Nah, itu mirip-mirip kayak mau masuk kampus gitu loh. Kampus atau dewan, Bu? Kan sama-sama gitu ya gitu. Dan ini kan mungkin kalaupun nanti ada, jadi mungkin bisa menghubungi teman-teman Tribelon nanti kalau ada ya gitu ya. Siapa cepat dia dapat gitu ya. Makanya kenapa kan aku mendukung nih Mercury punya rumah UMKM ini, paling enggak kalau misalnya ada
pendampingan kayak halal atau merek dan lain sebagainya, kan sudah ada yang dilatih. Setidaknya UMKM-nya menjadi awareness-nya lebih terbangun ya. Itu membantu saya sih sebagai anggota dewan gitu ya, untuk kemudian bisa menyalurkan program pemerintah itu menjadi lebih tepat sasaran. Ya, karena kita kan nggak bisa sendirian juga ya Bu ya. Betul. Gitu, itu harus bareng-bareng juga dengan Bu Agatha. Apa yang kita, Bu ini kita kesulitan, nah kita ngubungin Bu Agatha. Bu Agatha, kamu ya, kayak gitu. Bu Agatha kayak gitu ya. Jadi anggota dewan itu ibaratnya seperti anjing menggonggong. Itu ada orang jahat. Ya, gitu. Seperti itu ya sahabat. Dan ini sudah pukul 5, jadi saya pengennya seperti apa keinginan dari para UMKM ini untuk istilahnya dibawa oleh anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini Bu Agatha nantinya. Untuk Bu Wiwi seperti apa sih Bu keinginan dari para pelaku UMKM di lapangan? Ya, kita kepinginnya sih UMKM kita lebih maju sih ya, lebih diperhatiin. Jadi ya sejalan lah, perlahan-lahan tapi bisa pasti gitu. Ke kalangan umum maupun ke kalangan gimana gitu. Yang penting pangsa pasarnya itu lebih banyak Ya, gitu loh. betul. Jadi dagangan saya lebih banyak laku gitu loh. Ya gitu ya Bu, pemilunya nanti aman gitu ya Bu. Nah. Kalau bisa harganya stabilin lah ya. Nah, iya itu gitu. yang perlu. Itu yang perlu ya, kestabilan harga itu yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM juga. Itu yang benar-benar real di lapangan. Untuk Ibu Emi seperti apa? Sama sih kalau saya Tak boleh sama Bu. pinginnya ke depannya itu punya lapak itu aja. Oh, iya. Dibantu itu sama pemasaran lebih maju lagi. Itu Harapannya Ibu Agatha tetap atau seperti apa Bu? aja. Ya jadi lagi. Aja. Jadi kita seenggaknya masih dapat bimbingan lagi. Iya. Oh iya, harapannya Dapat seperti pelatihan, dapat bimbingan. Pelatihan kita masih belum selesai kan, masih tahap pertama, belum tahap keduanya. Oh punya utang loh Bu. Nah ya makanya jadi dewan tuh bukan mau saya mau mereka. Kayak Punya utang ya Bu, karena pelatihannya belum selesai gitu ya. Pengen ada pelatihan-pelatihan lain gitu ya, PR-nya masih banyak gitu ya. Bu Agatha, harapannya terkait dengan tema kita seperti ini dan juga harapannya untuk para pelaku UMKM seperti apa Bu? ya saya berharap ke depan kalau misalnya rakyat Surabaya ini masih percaya sama saya, kemudian saya dapat nilai rapot kan. Kalau ujiannya anak sekolah itu cuma 2 minggu, saya 5 tahun. Iya, ya. betul. Jadi kalau dalam 5 tahun ini dinilai bahwa pelayanan saya untuk warga kota Surabaya bagus dan bisa dikembangkan dan masih dibutuhkan, ya saya ke depan kalau misalnya dipercaya lagi ada program untuk 10.000 UMKM baru dan 10.000 UMKM naik kelas. Maksudnya naik kelas ini paling tidak mereka lebih tertata di bidang perizinannya yang harapannya juga akan menambah pangsa pasar yang menjadi lebih luas dan otomatis itu juga harus menambah omset. Yang penting kan itu ke arahnya sana. Sama kemudian ke depan saya ada rencana untuk mendukung UMKM yang pro terhadap lingkungan hidup. Jadi ada program Blue and Green Economy. Ya, gitu. itu banyak loh program, jadi harus dijalankan. Saya sih cuma berpesan jangan lupa tanggal 14 gunakan hak pilih Anda ya. Ya, Itu ya. ya, gunakan hak pilih Anda sesuai hati nurani. Udah itu saja ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu Wiwi, pelaku UMKM pemilik kedai Mei sekarang. Namanya ya. Untuk Ibu Emi terima kasih, produknya bandeng. Kalau Ibu Wiwi tadi adalah bakcang penile, ada juga beragam lainnya sahabat ya. Dicek saja di searching kedai Mei ya. Kedeme atau bacang penile. Nah, Karena saya punya 2 IG, yang satu khusus bacang penile, yang satu baru buat itu kedeme. Nah itu untuk Bu Emi. Otak-otak banteng Mbak Emi. Oke, itu ya. Di Facebook dan Marketplace itu sahabat. Terima kasih Bu Agatha Nusari, sukses ya Bu. Sama-sama, semoga Merkuri makin jaya di udara. Amin. Kita Dan rumah UMKM-nya makin berhasil. Amin. Makin banyak UMKM yang laris gara-gara Merkuri. Amin. Terima kasih ya Bu, kita bersama-sama ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Agatha Nusari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur sudah hadir di perbincangan Suara Dewan sahabat, dan perbincangan ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan waktunya saya harus pamit undur diri. Saya Andra Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.